Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas materi tentang IPA, yaitu mengenai gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu IPA kelas 8. Apa sih gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz itu merupakan gabungan gaya elektrik atau juga disebut juga gaya listrik dan gaya magnet pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz bisa dirumuskan seperti ini: F sama dengan B dikali I dikali L. Nah, F itu apa? F itu merupakan gaya Lorentz, satuannya Newton. B itu apa? B itu adalah kuat medan magnet, satuannya adalah Tesla. I itu apa? I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Dan L adalah panjang kawat, satuannya meter. Nah, rumus ini bisa kita buat segitiga seperti ini untuk memudahkan. Oke, nah seperti ini. Di atasnya F, bawahnya B, I, dan juga L. Nah, seperti biasa, kalau atas dengan bawah itu dibagi, kalau bawah dengan bawah itu dikali. Nah, kalau yang ditanyakan F, berarti kita tutup F-nya. Nah, sisanya bawah doang kan? F sama dengan B dikali I dikali L. Nah, gitu ya. Kalau yang ditanya B, nah ini atas bawah kan? Berarti B sama dengan F dibagi I dikali L. Nah, seperti itu. Kalau yang ditanya L, berarti F dibagi B dikali Q. Nah, gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh soal saja. Contoh soal yang pertama, seperti biasa kita tulis diketahui terlebih dahulu. Sebuah kawat panjangnya adalah 4 meter. Panjang kawat itu simbolnya adalah L. L sama dengan berapa? 4 meter. Kemudian dialiri listrik 50 mA. Kuat arus listrik itu simbolnya apa? Simbolnya adalah I. Maka I-nya adalah 50 mA dan berada tegak lurus dalam medan magnet sebesar 30 Tesla. Kuat medan magnet simbolnya adalah B. B-nya adalah 30 Tesla. Nah, sebelum kita mengerjakan, ingat satuannya semuanya harus sama dengan yang ada di rumus ini nih. Nah, di sini ada yang tidak sama. Siapa? I itu harusnya ampere. Di sini miliampere. Kita rubah dulu ke ampere. Nah, ketika merubah ke ampere, kita bagi dengan 1000. Maka hasilnya adalah 50 bagi 1000 adalah 0,05 ampere. Nah, semuanya sudah sesuai. Kita lanjutkan lagi baca. Tentukan besar gaya Lorentz. Nah, yang ditanyakan adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu simbolnya apa? Simbolnya adalah F. Nah, F-nya ditanyakan. Rumus F bagaimana? Kita tutup. F sama dengan B dikali I dikali L. Nah, kita masukkan angka-angkanya. F sama dengan B-nya berapa? B-nya itu adalah 30 dikali I-nya berapa? I-nya bukan 50, kita sudah rubah jadi ampere. Berapa? 0,05 dikali L-nya adalah 4. Kita kalikan semuanya. 30 kali 0,05 adalah 1,5. 1,5 dikali 4. Maka F-nya ketemu adalah 6. Nah, jadi 30 kali 0,05 adalah 1,5. Kemudian terakhir dikali 4. Mau dikalikan langsung semuanya juga boleh. Nanti hasilnya adalah 6. Satuannya apa? Satuannya adalah Newton. Maka ketemu gaya Lorentz-nya adalah 6 Newton. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang transformator. Transformator itu apa? Transformator itu adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Kurang lebih bentuknya seperti ini nih.
Nah, semakin banyak lilitan, tegangan listriknya itu semakin besar. Semakin sedikit lilitan, itu tegangannya semakin kecil. Nah, dari bentuk seperti ini kita bisa dapat perbandingan IS per IP dibandingkan dengan VP per VS sama dengan NP per NS. Nah, IS itu apa? IS itu adalah arus sekunder, satuannya ampere. Kemudian IP itu adalah arus primer, satuannya ampere juga. VS itu tegangan sekunder, satuannya volt. VP itu adalah tegangan primer, satuannya volt. NS itu lilitan sekunder, dan NP itu adalah lilitan primer. Nah, yang ini itu adalah lilitan-lilitannya. Oke, langsung ke contoh soal yang pertama, yang ini nih. Nah, kita coba kerjakan. Caranya bagaimana? Seperti biasa, kita tulis diketahui. Yang diketahui di sini apa saja? Nih, VP-nya adalah 320 volt. Kemudian NP-nya 160. Nah, tidak ada satuannya ya, 160 saja. Kemudian di sini NS. Nah, NS-nya berapa? 50. Oke, yang ditanyakan adalah VS. Ditanyakan VS. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan perbandingan yang diketahui. Nih, yang diketahui adalah VV. VV ini kan NP. Nah, berarti V dan N kita gunakan perbandingannya. Berarti VP per VS sama dengan N, karena yang diketahuinya N. NP per NS. Nah, kita masukkan angka-angkanya, kita lanjutkan sebelahnya. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Masukkan VP-nya berapa? 320 dibagi VS-nya belum ada kan? Nah, VS sama dengan NP-nya 160 per NS-nya adalah 50. Langkah selanjutnya kita kalikan silang. Nah, VS dikali 160 berarti VS kali 160 sama dengan yang ini juga kalikan 320 dikali yang bawah 50. Nah, VS kali 160 masih belum bisa kan, ini belum ada nilainya. Ini kalikan 320 dibagi 320 dikali 50, hasilnya adalah 16.000. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Kita mau cari VS, berarti ini pindah ruas, yang tadinya kali jadi bagi 16.000 dibagi 160, maka VS-nya ketemu adalah 100. Satuannya apa? Satuan V itu adalah volt. Nah, seperti itu. Jadi langkah pertama masukkan angkanya, kemudian kalikan, kali silang. Ketika sudah dikalikan, pindah ruaskan yang hanya nilai saja atau angka saja ini nih, pindah ruas ke sini. Kemudian bagikan, kemudian nanti ketemu hasilnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.